Nah, ini kan yang lo tunggu-tunggu, Xiaomi 13T. Radio Gadget the one and only, Gadget Radio masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, di video kali ini gue pengen unboxing Xiaomi 13T. Ini handphone yang gue tunggu-tunggu karena emang gue itu pengguna Xiaomi 11T, gue pengguna Xiaomi 12T, dan gue penasaran sama Xiaomi 13T ini. Gue pikir kemarin itu tanggal pembelian pertamanya itu tanggal 3 Oktober pas lagi launching di Indonesia. Ternyata tanggal pembelian pertama itu hari ini tanggal 6 Oktober, dan tadi gue belinya di Xiaomi Store yang ada di Cipinang. Jadi ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, ini gue dapet paper bag. Gue pikir bakal dapet yang ini ya teman-teman, yang warna orange gitu. Ternyata info dari Xiaomi Mi Store-nya, Xiaomi Store-nya dia bilang untuk yang Xiaomi 13T itu dia pakainya paper bag kayak gini ya. Ada tulisan Xiaomi 13T co-engineered with Leica. Kita taruh di sebelah sini. Terus pas beli ini Xiaomi 13T gue dapet ini juga nih, namanya sih Bluetooth apa gitu, nanti buat ngebantu pas ngambil foto. Dan ya hari ini gue beli ya, totalnya harganya 6.499.000, dan karena gue kere gitu ya, jadi nggak punya duit cash gitu, jadinya gue beli pakai kartu kredit dan dicicil 12 bulan. Kita taruh di sana dan ya kita langsung fokus sama handphonenya aja. Kebetulan di sini gue juga ada Xiaomi 12T ya teman-teman. Gue mau ngebandingin untuk ininya aja sih, nanti desainnya aja apakah ada perbedaan yang cukup jauh atau enggak. Yang jelas kita taruh dulu aja Xiaomi 12T-nya di sana. Dan ya ini menu utama kita pada malam hari ini, Xiaomi 13T. Ada tulisannya Xiaomi 13T co-engineered with Leica. Ada logo Mi di sana. Di atasnya ini polosan aja, di bawah polosan aja. Di bagian sisi sebelah kanan ini ada tulisan Xiaomi 13T 5G. Terus di kirinya juga ada Xiaomi 13T 5G dan ada keterangan kami buatan Indonesia. Handphonenya masih disegel seperti yang bisa lo lihat di sini. Dan ya di bagian belakang ini ada beberapa nilai jual utamanya kayak Leica, dia lensanya co-engineered with Leica, jadi bukan lensanya dibikin sama Leica, bukan ya teman-teman. Terus juga dia fast charging 67 watt. Sebenarnya ini yang agak bikin gue cukup kok agak ini ya, agak downgrade gitu ya, karena di Xiaomi 12T itu dia chargernya ada di 120 watt yang waktu itu gue nyobain cuma 9 menit doang dia udah full. Terus juga dia di sini ada tulisan long lasting battery, ada di 5000 mAh baterainya. Dan yang bikin gue terkejut lagi, ini handphone Xiaomi pertama kayaknya ya yang masuk ke Indonesia resmi udah ada fitur IP68. Kalau di Xiaomi 12T dia masih IP53 aja. Terus juga dia di sini layarnya udah 144 Hz, beda sama Xiaomi 12T ada di 120 Hz. Dan juga dia flagship 4 nanometer prosesor. Dia menggunakan Dimensity 8200 Ultra, beda sama Xiaomi 12T yang masih pakai 8100 Ultra. Tapi apakah nanti untuk performa hariannya bakal sama atau enggak, itu nanti bakal gue bahas di video reviewnya. Terus untuk warnanya yang gue beli di sini adalah Mido Green dengan RAM 12GB dan internal storage 256GB. Dan menurut gue ini adalah RAM 12GB termurah ya. Karena yang di Xiaomi 12T itu dia masih ada di 8GB. Dan ya udah langsung kita buka aja. Tapi gue mau cari ini dulu. Cutter buat ngebukanya. Oke, sudah ketemu cutternya, langsung kita buka aja. Oke, gue ngebukanya yang rapi supaya bisa dijual lagi nanti ya teman-teman. Maklum loh, konten kreator kere ini. Beli handphonenya aja kudu nyicil dulu ya. Oke, langsung kita buka di sini. Gue pengen lihat isinya seperti apa. Dia agak lama bukanya. Kita nikmatin saja prosesnya dan ya, dia sudah terbuka. Oke, ini gue taruh di sini ya berdampingan dengan boxnya Xiaomi 12T. Kita dapat ucapan terima kasih. Terus juga di dalamnya sini kita dapat SIM card ejector yang biasa aja bentuknya. Terus di sini kita dapat kitab-kitab ya. Oke, ini gue taruh lagi di sini. Kita dapat kitab-kitab yang kalau kata YouTuber cupu nggak pernah dibaca. Gue nggak tahu kalian baca nggak sih? Terus ini dapat ini juga.
casing ya, masih sama, masih dapat casing seperti ini, jelly case bening kayak gini aja ya. Tuh, oke, kita taruh di sini. Plastiknya kita singkirkan dan ya, ini adalah menu utama kita pada malam hari ini, Xiaomi 13T warna Mido Green. Kenapa gue pilih Mido Green? Karena kayaknya yang biru bakal lebih banyak dibahas sama orang karena memang hero colornya adalah yang warna biru dengan motif kulit di bagian backdoornya seperti ini ya. Tuh. Oke, kita simpan dulu handphonenya di sini dan kita buka lagi isinya. Ya, kita dapat kabel data yang sudah USB Type-C pastinya, nggak usah dibuka ya, nanti biar rapih gitu. Buat dijual lagi teman-teman. Dan kita dapat juga charger yang susah ngebukanya. Oke, ya ini kosong ya, nggak ada apa-apa lagi isinya. Kita dapat charger dengan kemampuan 67 watt. Ini sebenarnya yang bikin gue ngerasa kok agak downgrade gitu ya. Yang kemarin itu kan di 120 watt ya, sekarang di 67 watt seperti ini teman-teman. Tuh. Ya, 67 watt. Harusnya sih masih tetap cepet juga. Dan ini gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke teman-teman, ini dia handphonenya Xiaomi 13T. Gue nggak mau buka dari sini, gue pengen selorotin aja lagi-lagi supaya nanti pas dijual itu harganya bisa lebih naik gitu ya. Apakah dia bisa dibuka dari sini? Oh, dia keganjel sama ini ternyata teman-teman. Jadi memang harus dibuka dari sini. Oke, dia sudah terbuka dan ini dia handphonenya Xiaomi 13T. Wow, seperti ini teman-teman handphonenya. Tuh, warna hijau. Gue suka sih nih warna hijaunya kayak kalem aja gitu loh hijaunya. Ini kita kletek dulu ya. Oke. Karena biasanya nanti kalau mau dijual lagi suka ditanyain sama yang mau beli, "Bang, ada stiker buat IMEI-nya enggak?" Nah, ini kita kletek juga. Supaya kita bisa lihat nih perbandingan antara Xiaomi 12T dan juga Xiaomi 13T. Ya. Ini Xiaomi 13T dan Xiaomi 12T. Seperti ini teman-teman perbandingannya. Oke, kita atur dulu ya untuk si Xiaomi 13T-nya. Ini di bagian belakang ada kameranya ya, yang co-engineered with Leica. Dia total ada 3 kamera, sebenarnya sama Xiaomi 12T. Terus juga ada lampu LED flash di sana. Di bagian atas ini ada grill speaker di bagian atas, terus juga ada infrared blaster. Terus di bagian sisi sebelah sini polosan aja, di bagian bawah ini dia ada SIM tray, terus ada mikrofon, ada USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Sedangkan di bagian sisi sebelah kanannya ini dia ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Terus ini dia sudah terpasang screen protector ya. Ya, di bagian depannya sudah terpasang screen protector. Jadi kalau misalkan lo mau pakai handphone ini out of the box udah bisa langsung lo pakai karena udah ada casing dan juga ada screen protectornya juga. Ya, oke. Jadi seperti itu untuk handphonenya. Ini mau gue nyalain dulu handphonenya, nanti gue bakal balik lagi setelah gue setting. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain. Xiaomi 13T tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Penampilan pertama dari si Xiaomi 13T dengan MIUI 14. Jadi ya memang dia out of the box sudah menggunakan MIUI 14 ya. Dan janjinya dari Xiaomi untuk Xiaomi 13T ini dia bakal dapat 4 kali update OS dan juga 5 tahun untuk patch security-nya. Dan ya sebenarnya tampilannya untuk MIUI 14 ini ya masih sama aja ya antara Xiaomi 12T dan juga Xiaomi 13T. Jadi seperti ini untuk tampilannya masih mirip-mirip. Cuman yang gue cukup notice di sini ternyata untuk bezelnya ya di Xiaomi 13T ini berasa lebih tipis. Sedikit ya, lebih tipis sedikit dibanding Xiaomi 12T. Dan untuk yang Xiaomi 12T ini kalau misalkan kita perhatiin di bagian samping-sampingnya ini tuh untuk layarnya dia nggak nyatu banget sama bezel. Sedangkan di Xiaomi 13T ini dia rata banget nyatu sama bezel. Terus juga untuk bezelnya di Xiaomi 12T ini dia lebih membulat, sedangkan di Xiaomi 13T ini dia lebih rata ya, lebih datar dan ya bisa didiriin seperti ini untuk Xiaomi 13T. Sedangkan di Xiaomi 12T nggak bisa didiriin. Cuma seperti itu aja untuk fisiknya perbedaannya.
ya, nggak beda-beda jauh banget sebenarnya untuk fisiknya. Dan kita fokus dulu lagi di Xiaomi 13T-nya, dan hal yang pertama gue daftarin di Xiaomi 13T itu adalah kemampuan untuk fingerprint-nya. Oke, kita langsung buka aja di sini. Fingerprint-nya harus dinyalain dulu. Kita langsung, oke, ternyata dia cukup cepet ya teman-teman untuk fingerprint-nya. Apakah bisa yang cuman sekali towel aja? Oke, ternyata untuk sekali towel dia belum bisa ya. Jadi emang harus ada tahan dulu sedikit baru dia bisa kebuka untuk si fingerprint under display dengan layar AMOLED ya, 120 Hz, bukan, dia bisa 144 Hz. Tapi 144 Hz-nya itu bukan yang selalu aktif ya teman-teman. Jadi 144 Hz-nya itu bakal aktif kalau kita main game. Jadi kalau untuk penggunaan biasa seperti ini sih dia bakal mentoknya itu cuman ada di 120 Hz aja. Dan di pilihannya di sini ada custom ya, ada pilihan untuk up to 144 Hz. Jadi bukan dipantengin di 144 Hz ya. Nah, yang ini dia jalannya sih di 120 Hz aja. Seperti itu teman-teman ya. Tampilan MIUI 14 nih gue juga cukup suka ya, dan untuk warna dari Xiaomi 13T ini warna layarnya gue juga cukup suka. Tapi kita lihat dulu di sini untuk pengaturan about phone-nya. Gue belum install aplikasi apapun, bener-bener masih bawaan dari Xiaomi ya. Kita lihat lagi di sini, tuh aplikasinya bawaan Google, ada Game Center. Belum gue install aplikasi apapun, cuman aplikasi bawaan dari Xiaomi-nya aja. Dan lumayan banyak bloatware, kayak misalkan ini ada Lazada, tapi dia bisa di uninstall ya. Kita bisa uninstall, tuh seperti itu Lazada, dan dia langsung ngisi gitu ya untuk tempat yang kosongnya. Oke, kita lihat di sini untuk about phone-nya, dia out of the box langsung pakai MIUI Global 14.0.2. Nama device-nya adalah Xiaomi 13T, dan storage yang kepake itu ada di 26 GB dari total storage-nya ada di 256 GB. Apps-nya udah kepake 3,37 GB, dan sistemnya dia kepake ada di 11,68. Di sini ada dua sih pilihannya ya, sistem dan juga sistem files. Ya, di sistem filesnya ini dia cuma ada di 10,99 GB. Oke, kita lihat di sini detail info and spec. RAM-nya 12 GB plus 3 GB, jadi total yang bisa lo pakai di sini berarti ada di 15 GB. CPU-nya pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra dengan clock speed maksimal ada di 3,1 GHz. Android versinya jelas udah pakai Android 13. Kalau misalkan dia update 4 tahun berarti 14, 15, 16, 17 ya, dia bisa sampai Android 17 nanti. Terus juga ya seperti ini aja untuk informasi spesifikasinya. Dan kita cobain langsung untuk kameranya. Tapi sebelum gue ngomongin kameranya, jadi tadi ini gue juga udah sempet unboxing ya, ini untuk bonusnya. Jadi ada dua bonus pilihannya, antara ini namanya shutter apa gitu, terus juga ada tumbler. Nah, karena gue itu anaknya gadget banget kan, jadi kayaknya pengen yang ada tombol-tombolnya gitu. Kalau misalkan cuman tumbler dia nggak ada tombolnya, agak kurang asik. Jadi seperti ini, dia modelnya di sini ada lampunya. Kalau nyalain lampunya tinggal pencet tombol yang sebelah sini, dia lampunya nyala seperti ini teman-teman. Terus kalau misalkan kita mau pakai shutternya, ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak yang biasa ada di tongsis aja sebenarnya si shutter buttonnya ini. Kalau misalkan mau dinyalain tinggal dipencet dan tahan tombol warna merahnya. Nanti dia akan ada lampu klip warna hijau di sana. Terus udah deh, tinggal di pairing di handphonenya. Oke, kita langsung cobain di sini ya. Dia langsung kebaca namanya UU Rig. Oke, kita pairing. Sudah selesai fungsinya untuk yang kamera tombol warna merahnya ini untuk shutter. Terus ada tombol minus dan juga ada tombol plus, ini fungsinya untuk zoom. Tadi gue juga udah sempet nyobain sedikit. Oke, sekarang kita nyobain kamera dari Xiaomi 13T. Kita urutin di sini ada apa aja. Di paling pojok sini ada menu Pro, bahkan untuk videonya juga dia bisa Pro. Untuk kamera foto juga bisa Pro. Di sini juga ada dokumen, ada video. Untuk videonya dia kamera belakangnya mentok ada di 4K 30 fps
1080p 30 atau 60 fps dan juga ada 720p 30 fps aja. Untuk foto seperti ini, dia di bagian ujung sebelah sini ada pilihan mau pakai Leica Vibrant ataupun juga Leica Authentic. Kalau yang Leica, ini tulisannya apa? Leica Authentic itu di bagian ujung-ujungnya kayak ada vignette-vignette-nya gitu dan warnanya itu lebih sedikit pucat dibandingkan dengan Leica Vibrant. Terus di sini ada portrait juga, ada night dan juga ada more di sini. Sedangkan untuk kamera depannya, kita cobain untuk kamera depannya. Kita lihat di sini kamera depannya. Oke, seperti ini kamera depannya ya. Itu gua ngerekam pakai handphone. Terus juga dia di sini ada pilihan 720, 1080 dan mentoknya ada di 30 fps. Nah, ini sebenarnya yang bikin gua cukup kecewa ya sama Xiaomi 13T. Kenapa? Karena di Xiaomi 12T untuk kamera depannya dia bisa 1080 60 fps. Mungkin bagi sebagian orang nggak butuh, tapi untuk gue ya teman-teman yang emang suka bikin konten pakai kamera depan, 1080 60 fps berguna buat gue karena memang gue ngerekamnya di 1080 60 fps. Sedangkan di Xiaomi 13T cuman mentok di 1080 30 fps. Tapi tadi gue sempat ngobrol sama teman-teman tech reviewer yang lain, katanya mereka sih sebenarnya nggak begitu guna ya, maksudnya nggak begitu ngegubris banget untuk kamera depannya, cuma 1080 30 fps aja. Ya balik lagi ke preferensinya masing-masing. Terus untuk foto juga sama ya, di sini ada pilihan untuk HDR, terus juga di sini ada AI-nya, sama-sama bisa portrait dan ya masih sama-sama aja kayak di Xiaomi 13T. Itu sih sebenarnya yang ngebedain antara Xiaomi 12T dan juga Xiaomi 13T. Salah satunya adalah yang Xiaomi 13T ini dia co-engineered with Leica, sedangkan yang ini masih belum. Terus udah ada IP 68 di Xiaomi 13, di Xiaomi 12T belum ada IP 68, masih ada IP 53 aja dan ya sebenarnya semuanya sisanya masih sama. Untuk layar walaupun Xiaomi 13T ini dia sudah menggunakan 144 Hz, tapi ya 144 Hz-nya ya bakal aktif kalau misalkan lo main game gitu. Kalau misalkan kayak scrolling standar kayak gini, ya dia masih mentoknya cuma di 120 Hz aja. Oke, kita belum cobain untuk kemampuan kameranya, kita tes sebentar aja ya teman-teman. Kita lihat di sini, kita pakai yang modenya adalah Leica Authentic di sini. Nah, kalau yang Leica Authentic itu kayak dibikin di bagian backgroundnya itu kayak ngeblur gitu ya teman-teman. Terus kanan kirinya dibikin ada vignette-vignette-nya gitu. Terus kemudian kita cobain untuk yang Leica Vibrant. Nah, yang ini yang Leica Vibrant. Sama sebenarnya untuk kanan kirinya di area objeknya itu dibikin kayak ngeblur gitu. Oke, seperti itu perbedaan antara Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Kita cobain untuk kemampuan kamera depannya sebentar. Di sini muka gue langsung dibikin ini ya teman-teman, langsung dibikin mulus banget. Ini AI-nya langsung jalan banget. Oke, tapi kita cobain aja sebentar di sini. Dan kita cobain untuk yang portraitnya. Oke, seperti itu teman-teman hasil kamera dari Xiaomi 13T. Untuk saat ini gue belum bisa cerita banyak karena memang tujuannya adalah untuk unboxing dan juga impresi pertama aja antara Xiaomi 13T yang gue pegang sekarang dengan Xiaomi 12T. Balik lagi kalau misalkan ditanya apakah worth it gitu ya upgrade dari Xiaomi 12T ke Xiaomi 13T, jawabannya balik lagi ke lo masing-masing. Karena menurut gue kayaknya sih ya gue belum bisa jawab deh. Nanti kita bakal coba video review aja dan gue bakal cobain bandingin antara kedua handphone ini. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue unboxing Xiaomi 13T. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.